Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Ananda semuanya, dan salam sejahtera untuk kita. Berjumpa kembali bersama Pak Eko Susanto di pembelajaran sejarah peminatan kelas 12 dengan materi yang tentu saja berbeda dengan kelas 11 yang lalu. Pertama-tama, Bapak ingin mengucapkan kembali selamat atas kenaikan kelas Ananda semua di kelas 12 ini. Dengan harapan, semoga di jenjang yang baru ini, Ananda semua bisa berkarya lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Di pertemuan pertama kita akan membahas materi yang berjudul Respon Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tertuang dalam KD 3.1 dan 4.1, di mana indikator utamanya adalah menganalisis dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Membahas tentang proklamasi, tentunya kalian sudah familiar dengan materi ini. Bisa kalian lihat foto detik-detik proklamasi yang terkenal ini, selalu dimuat di buku-buku sekolah maupun di dunia maya. Karena begitu sakralnya momen ini, menjadikan kita untuk selalu bersyukur dan tawadu terhadap segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proklamasi dikumandangkan dan kemerdekaan diraih, Indonesia tidak serta-merta dapat melangsungkan kehidupannya dengan begitu saja. Butuh proses panjang untuk dapat menjadi negara berdaulat seperti sekarang ini. Tentunya beberapa unsur penunjang perlu dilengkapi. Salah satunya adalah pengakuan kedaulatan internasional. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan RI ini memiliki 3 topik utama. Yang pertama, pengakuan dari beberapa negara. Kedua, pengakuan PBB. 3, KMB dan sikap Belanda. Sebelum membahas 3 topik utama itu, pertanyaan pembukanya, apa sih syarat berdirinya negara modern? Ada yang tahu? Syarat utama terbentuknya negara adanya pengakuan secara de facto dan de jure. De facto, yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara de jure, yakni pengakuan hukum internasional. Nah, yang jadi kendala saat proklamasi telah dikumandangkan, ya pengakuan secara internasional ini. Kalian tahu negara-negara mana aja nih yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia? Pertama, ada Palestina. Tahu nggak sih, ketika Jepang mengumumkan kekalahannya terhadap sekutu, Palestina tampil menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Selain karena persamaan agama dan senasib sepenanggungan, Palestina memang anti terhadap neokolonialisme. Ini nih tokohnya Muhammad Amin al-Husseini, lewat sosok Syekh Muhammad Amin al-Husseini yang merupakan mufti besar Palestina. Negara tersebut memberi ucapan selamat pada Indonesia melalui radio Berlin berbahasa Arab. Nah, ini latar belakangnya, karena persamaan agama, senasib, dan juga pengakuan tersebut diikrarkan di tanggal 6 September 1944. Kalian pasti pernah ya lihat foto keakraban ini. Ya, ini adalah foto para pemimpin besar dunia dari Mesir, India, Yugoslavia, sampai ke Ghana. Untuk negara kedua, kalian tahu negara dengan bendera berlambang burung elang ini? Ya, Mesir. Apa sih latar belakangnya Mesir sehingga mau mendukung Indonesia? Latar belakangnya karena mayoritas penduduk Mesir beragama Muslim, ditambah merasa senasib juga dengan Indonesia, pernah dijajah. Selain itu, banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir.
Negara Mesir memberikan pengakuan secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946 dan dilanjutkan pengakuan secara de jure di tanggal 10 Juni 1947, di mana Kiai Haji Agus Salim menjadi delegasi Indonesia dalam penandatanganan perjanjian persahabatan dengan Fahmi Nursi Pasha. Selain bentuk dukungan berupa pengakuan kedaulatan, Mesir juga memprakarsai berdirinya Liga Muslim guna menjaga keutuhan kemerdekaan negara-negara Muslim dari penjajahan, melakukan boikot yang dilakukan buru-buru di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda yang mau melintas, dan memutus hubungan diplomasi dengan Belanda. Negara yang ketiga, ada negara pencetak film-film Bollywood nih. Tidak lain dan tidak bukan India. Apa yo latar belakangnya India membantu Indonesia? Dulu nih, waktu India krisis pangan di tahun 1946 akibat penjajahan Inggris, Indonesia secara sukarela mengirimkan bantuan 500.000 ton beras untuk India. Jadinya, India membalas budi baik tersebut dengan memberikan dukungannya. Bentuk dukungannya, India mengecam dan membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Dan tindak lanjutnya, India menyelenggarakan Konferensi Inter-Asia atau Konferensi New Delhi tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Yang keempat, ada negara tetangganya Indonesia di wilayah selatan. Nah, betul, Australia. Kenapa ya Australia mendukung Indonesia? Padahal di masa sekarang Australia banyak beberapa kali melakukan pelanggaran ke Indonesia. Jawabannya, kalau dulu Australia merasa secara geografis wilayahnya berdekatan dengan Indonesia. Selain itu, pemerintahan Australia saat itu dikuasai oleh Partai Buruh. Tepatnya 23 September 1945 terjadi peristiwa bernama The Black Armada, di mana buruh-buruh pelabuhan Australia memblokade kapal-kapal Belanda yang mau mendarat di sana. Bahkan peristiwa itu diabadikan dalam sebuah film berjudul Indonesia Calling. Bisa dicek nih filmnya di YouTube. Selain itu, Australia juga mengecam agresi militer Belanda 1 dan 2, sama seperti negara-negara lain. Menindaklanjuti kecaman tersebut, sebanyak 1.400 tawanan perang Indonesia oleh Belanda di Australia dipulangkan ke Indonesia. Dan pada akhirnya, Australia membawa masalah ini ke Dewan PBB dan mendesak PBB untuk segera mengakui kedaulatan Indonesia. Tokoh yang bertindak sebagai wakil Indonesia dalam KTN atau Komisi 3 Negara, yakni Bapak Richard Kirby. Negara yang kelima, ada yang tahu bendera negara mana ini? Negara ini sebenarnya kota kecil malah, yang ada di wilayah Eropa. Ya, Vatikan. Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947 di tingkat Apostolic Delegate. Misi diplomatik setara dengan kedutaan besar, namun tanpa konsulat dan tanpa kewenangan mengeluarkan visa. Terlepas dari kontras latar belakang agama mayoritas penduduk yang menghuni kedua negara, Indonesia dan Vatikan berdiri di atas landasan dan falsafah bernegara yang sama, yakni anti-ateisme dan mendukung perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama, serta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Selain itu, kenapa Vatikan sampai mau mendukung Indonesia?
karena dulu sempat ada pendeta bernama Sugija Pranata dari Yogyakarta dan sempat difilmkan dengan judul Sugija. Berikut sedikit cuplikan filmnya. De wereld verandert. De situatie is waarschijnlijk veel ernstiger dan wij denken. En het Vaticaan wil nu, hier, een inlander als bisschop. Wilayah Republik sekarang ini tinggal tersisa Aceh, Bukit Tinggi, sama Lampung. Tetap berdiri, tetap mainkan musik, tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Onyarso, awake dhewe diserang. Awake dhewe diserang. Londo wis nanggar. Londo nyitakan perjanjian gencatan senjata. Mijn moeder is ook een zuster. En zij zegt dat zusters niet mogen huilen. Lijkt wel weer mijn lieve schat. Kini kau cari apa? Maar nu ben je van een ander. Ingkar dengan janjimu. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama, dan hak bangsa kita. Moeders met kinderen. En u weet het ook. Stop! Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul, dan ragamnya. Semua merupakan satu keluarga besar. Di samping negara-negara pendukung tadi, ada nih negara yang menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kedaulatannya. Coba tebak siapa? Ya, Belanda. Nah, negara ini nih yang nanti akan jadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Jadi, sampai di sini dulu pembahasan mengenai negara-negara pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika ada pertanyaan dan masukan, dipersilakan di forum diskusi. Terima kasih.